Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi nih sama aku Mita Mutiara Marcelinda. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Let's go! Nah guys, sebelum masuk ke materi mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis, di sini aku bakal jelasin dulu apa sih bisnis itu. Nah, bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis sendiri adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dari membeli bahan mentah sampai dengan menjual barang jadi. Dalam ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan. Tergantung penggunaan singular, kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba. Ruang lingkup bisnis ada 3 macam nih guys. Yang pertama ada aspek produksi, yang kedua ada aspek distribusi, dan yang ketiga ada aspek konsumsi. Nah, bisnis juga mempunyai tujuan nih guys. Yang pertama aku bakal jelasin, yaitu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang kelima, menunjukkan prestise dan kinerja. Dan yang terakhir, menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Sternberg, tujuan bisnis adalah melipat gandakan nilai-nilai ekonomis atau keuntungan pemilik perusahaan melalui penjualan barang atau jasa. Sederhananya, tujuan bisnis adalah melipat gandakan keuntungan pemilik bisnis dengan penjualan barang atau jasa. Bisnis juga mempunyai manfaat untuk pelakunya. Yang pertama dapat menambah percaya diri, yang kedua dapat menambah pengalaman serta wawasan, yang ketiga dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang keempat dapat mengatur waktu dengan bebas, yang kelima kita bisa menjadi bos, yang keenam akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan, yang ketujuh memiliki masa depan yang baik. Nah guys, sekarang kita udah masuk ke dalam mengelola tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Sistem bisnis beroperasi dalam suatu lingkungan di mana perilaku etis, tanggung jawab sosial, peraturan pemerintah, dan perundangan saling berkaitan satu sama lain. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Nah, oleh karena itu, CSR berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi terutama perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya
harus mendasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan dampaknya saja. Misalnya tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan, yaitu baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak, minimisasi dampak negatif, dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Sini aku bakal jelasin juga stakeholder etika dalam bisnis, diantaranya sebagai berikut. Konsumen berkepentingan terhadap perilaku etis perusahaan berhubungan dengan produk. Yang kedua, karyawan merupakan sumber ekonomi perusahaan yang penting. Dan yang ketiga, investor atau penanam modal berkepentingan terhadap jaminan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha perusahaan. Dan yang keempat, pemilik dan manajemen berkepentingan menjalankan kegiatan manfaat kepada pemilik manajemen serta stakeholder. Yang kelima, pemasokan bahan-bahan. Pemasokan bahan-bahan ini berkepentingan terhadap perilaku etis berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan kelancaran hubungan dengan pemasok. Yang kelima, organisasi pekerja berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk menjamin atau memenuhi kewajiban untuk kehidupan para karyawan. Dalam pengambilan keputusan etika, banyak model dapat digunakan untuk membuat keputusan etika, apakah perilaku dalam praktik nantinya etis atau tidak etis. Zimmerer memberikan prinsip-prinsip umum etika yang mengarahkan perilaku, yaitu kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, keadilan, suka membantu orang, hormat kepada orang lain, dan juga kewarganegaraan yang bertanggung jawab, serta mengejar keunggulan, melakukan kegiatan dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh kasus etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan terhadap pemerintah, yaitu dengan melakukan pembayaran pajak secara teratur. Tanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara. Tidak hanya membayar pajak, hal-hal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial, salah satunya yaitu dengan memberikan sebuah donasi pada organisasi sosial dan masyarakat. Seperti halnya membayar pajak, seperti pelaporan SPT yang pasti akan melibatkan banyak laporan yang harus dibuat oleh perusahaan. Salah satunya yaitu laporan adanya pemotongan pajak. Laporan pemotongan pajak akan berkaitan dengan ringkasan perhitungan pajak yang menggunakan tipe pemotongan yang diterapkan pada setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan objek pajaknya. Nah, tujuan dari adanya tipe pemotongan yaitu agar pajak melakukan sejumlah pemotongan tagihan untuk setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Contoh kasusnya nih guys, misalnya PT ABC melakukan pemotongan PPh pasal 23 atau jasa pendapatan sewa gedung yang nilainya 200 juta rupiah, PPh 23-nya sebesar 4 juta rupiah. Itu artinya ketika sifatnya adalah pemotongan, maka PT ABC ini hanya akan memperoleh sebesar 196 juta rupiah ke kas atau ke bank yang dipakai oleh PT ABC ini, di mana nilai 4 juta rupiahnya dicatat sebagai utang pajak PPh pasal 23. Ya, demikian pembahasan singkat mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam sebuah perusahaan diharapkan memenuhi kedua hal tersebut agar apa yang diharapkan bisa berjalan selaras dan sama-sama memberi keuntungan. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis dan tanggung jawab sosial biasanya akan mempunyai peringkat kepuasan bekerja yang juga tinggi karena perusahaan tidak pernah mentolerir
tindakan yang tidak etis seperti halnya diskriminasi dalam suatu sistem remunerasi atau jenjang karir karyawannya. Dengan begitu, perusahaan harus memahami bahwa karyawan, yaitu yang berkualitas, akan menjadi sebuah aset yang berharga bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan karyawan mereka. Dalam memaksimalkan kinerja mereka akan mendapat feedback yang baik dari konsumen. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di next video ya. Terima kasih.